Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang tiga, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa semaksimal mungkin memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang saleh dan salehah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ketiga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan sehat, dengan insya Allah sempurna, dan mudah-mudahan yang kita laksanakan Allah terima. Pada kesempatan sore hari ini, Ustaz akan membawakan sebuah tema, yaitu saum yang sia-sia atau puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik, adik-adik yang saleh dan salehah, di mana kisah tersebut bisa dijadikan sebuah ibrah, sebuah pelajaran untuk ke depan dalam melaksanakan bulan saum Ramadan. Kisahnya sebagai berikut. Seorang perempuan pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan menghardik seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah seorang budak yang mengabdi kepada majikannya. Menghardiknya itu ketika bulan Ramadan, dan Rasulullah menyaksikan kejadian itu. Yang menghardik itu memarahi dengan suara yang keras, dan Rasulullah menyaksikan kejadian tersebut. Seketika itu Rasulullah mengambil sebuah roti, dan kemudian diberikan kepada perempuan tersebut. Nah, ketika roti tersebut diberikan oleh Rasulullah, perempuan tersebut kagetnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, makanlah roti ini. Kemudian perempuan tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya sedang saum, saya sedang berpuasa. Mana mungkin aku memakan roti tersebut. Kemudian Rasulullah dengan santunnya memberikan sebuah sabdanya kepada perempuan tersebut. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya memperoleh lapar dan dahaganya saja. Mereka hanya mendapatkan haus dan lapar karena dirinya tidak bisa mengendalikan jiwanya atau nafsu. Begitu Rasulullah memberikan penjelasan terhadap perempuan tersebut. Nah, kisah di atas memberikan pelajaran atau ibrah kepada kita semua, adik-adik yang saleh dan salehah dimanapun berada, bahwasanya saum itu tidak hanya sekedar menahan dahaga atau menahan lapar dan dahaga, tetapi harus mengendalikan seluruh anggota badan lainnya, terutama lisan kita, mulut kita. Jangan sampai mulut kita itu berbicara kasar atau memfitnah orang, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, inna siyama laysa minal akli wasyurbi faqat. Innamas siyamu minal lagwi warafat. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'imun.
Bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan perbuatan yang kotor serta merusak. Bahkan jika ada seseorang memarahi kalian, katakan kepadanya bahwa saya sedang saum. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang lain, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahra falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kotor, keji dan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk memberikan pahala kepadanya gara-gara ia meninggalkan makan dan minum. Nah, jadi jelas adik-adik yang soleh dan soleh dimanapun berada, ya, makanya kita harus menjaga lisan kita, anggota badan kita, ya, supaya kita tidak merugi dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Kita sering atau sudah berulang kali bertemu dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, ya. Sekarang juga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan maksimal, dengan penuh paripurna. Rasulullah SAW bersabda, "Man qulima khairuhu faqad qulima." Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah dihalangi, benar-benar tidak akan mendapatkannya. Jadi karena itu ananda yang solehah dimanapun berada, agar ibadah saum tidak menjadi sia-sia, selain menjaga mulut dari berbagai bentuk perkataan yang tidak bermanfaat, saum juga harus mengikutsertakan seluruh anggota badan kita. Mata kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga harus disaumkan, harus dipuasakan dari hal-hal yang menonton televisi yang tidak bermanfaat, seperti menonton sinetron, ya, menonton drakor misalnya, itu yang tidak membawa manfaat, ya. Begitu juga dengan telinga kita juga harus disaumkan atau dipuasakan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan musik yang dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan kita, ya, juga harus disaumkan, dipuasakan, ya, dari melakukan sesuatu yang bukan haknya, misalnya mencuri, mengambil hak orang lain, gitu ya. Kemudian kaki juga harus disaumkan dari berjalan menuju tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Demikian pula dengan anggota badan lainnya juga harus turut disaumkan agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari puasa yang sia-sia, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita dalam menjalankan ibadah saum dan mengisinya dengan amalan-amalan terbaik dengan penuh keimanan dan ihtisaban, sehingga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang fattaqun, ya, orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah, yaitu surga Ar-Rayyan. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kata-kata yang kurang yang pantas didengarkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.